banget ya kucingnya. Lucu sih, cuma gue alergi sama kucing. Kayaknya Snow juga deh. Oh, mungkin turunan keluarga kali ya? Miau, 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 miau. Gimana Snow? Mimi imut kan karena kucing. Berisik. Hah, lebih mirip anak syaitan sih. Iya apa sih kamu Tifa? Bilang aja kamu iri kan sama Mimi soalnya kamu nggak bisa. Ya Mimi tahu sih, cuma Mimi yang paling cocok gaya imut-imut gini. Karena Mimi itu imutnya natural, alami, nggak dibuat-buat apa adanya. Apa cuma Mimi satu-satunya cewek yang paling imut sedunia? Sumpah pengen gue cakar mulutnya. Sabar Tifa, sabar. Ya kalau jadi kucing sih Mimi pasti putih, sempurna, paripurna. Beda sama kalian kucing jalanan yang dekil, norak, dan kampiungan. Makasih ya Pian. Lihat deh semuanya. Mimi itu sering banget dapat hadiah random dari cowok-cowok kayak gini. Kalian semua pasti iri kan? Tuh. Nggak usah ngarep lu. Balikin, enak aja. Ini tuh punya Tifa. Cie. Apaan nih? Buka aja, surprise dari gua. Apaan tuh hitam-hitam? Oh, oke, sekarang gue mau pasang strap handle-nya dulu nih guys, supaya bisa dipegang. Jadi ini bukan boneka ya, ini tuh tas yang bentuknya kucing. Terus kita dapat tali panjang juga sih, cuma gue males pakai aja. Nih ye, kalau masih pada kagak percaya, ada zippernya. Nyoh. Masih ada lagi nih. Wih, ada bocilnya dong. Ini gantungan kunci, kita cantolin dulu ke maknya biar kagak hilang. Oh, gemoy banget deh. Lucu banget woy, kayak kucing asli. Thanks ya Vian. Semoga lu suka ya. Jangan lupa bayar utang lo itu. Yeay. Seperti biasa, tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain pengalaman horor mereka. Selamat malam, Aska. Malam, Ceh. Silahkan. Kejadian ini aku alamin waktu aku masih SD. Aku baru pindah rumah dan langsung kenalan sama beberapa anak tetangga. Nah, mereka ajakin aku pergi ke pabrik kelimun yang udah ditutup. Tempatnya gede banget, Ceh. Walaupun emang agak kotor, karena udah lama gak ditempatin. Oke. Kita berlima main petak umpet. Habis home pimpa, aku yang jaga. Pertama aku ketemu D, S, K, sama Y. Terakhir tinggal si Hani. Tapi aku cari kemana-mana, gak ada. Sampai teman-teman bantuin nyari, tetap aja gak nemu. Waduh. Pas denger azan maghrib, pada mikir, mungkin Siha udah pulang kali. Jadi kita semua balik ke rumah masing-masing. Iya. Malamnya, mamanya Siha ketok pintu rumahku. Mukanya panik, terus bilang kalau Siha belum pulang. Loh, Iya, akhirnya semua bantu keliling, manggil-manggil nama H. Sambil mukulin panci sama beberapa perabotan dapur lain. terus? Ada Pak Kiai juga ikut turun tangan, Ceh, bantuin doa gitu. Keberapa lama Pak Kiai bilang, coba cari di bawah kolong meja pabrik limun. Dan bener aja, Ceh, Siha ditemuin pingsan di sana. Begitu Siha bangun, dia langsung muntah kotoran manusia. Ew. Terus mamanya nanyakan, dia cerita, katanya waktu ngumpet di pabrik, dia udah keluar. Terus manggil kita-kita, tapi kita semua gak ada yang sadar katanya. Akhirnya datang nenek baik yang kasih dia makanan enak. Terus dia ketiduran di rumah nenek itu. Jangan bilang. Itu kolong wewe atau wewe gombel kata Pak Kiai, yang suka culik anak-anak kalau mereka nggak pulang di saat maghrib tiba. Ayo ikut denganku. Aku akan merawatmu dan memberikanmu makanan yang enak. Juliet, lo tahu ini nggak? Dia lagi ngapain sih? Kalau lo lihat itu, mendingan lo cepat-cepat lari deh. Soalnya itu Serbian Dancing Lady. Apaan tuh? Serbian Dancing Lady merupakan urban legend dari negara Serbia. Biasanya dia suka muncul di tengah jalan pada saat malam hari sambil menari tarian tradisional Serbia. Oh, tapi kenapa gue harus kabur? Karena kalau sampai dia ngeliat lo dan mata kalian berdua bertemu, lo cuma punya dua pilihan. Antara lo setuju ikut nari sama dia sampai lo metong lemes, atau lo tolak dan lo lari. Tapi dia bakal ngejar lo dengan pisau di tangannya sampai dapet, dan lo bakal sama dia. Hah, serem banget. Jadi, sejak berita ini viral, banyak warga Serbia yang melaporkan bahwa mereka sering melihat sosok ini berkeliaran. Terus? Karena dinilai mulai meresahkan, polisi pun turun tangan untuk mencari Serbian Dancing Lady ini. Tapi, dia tidak pernah ditemukan. Akhirnya, sampai sekarang masih belum jelas siapakah sebenarnya sosok Serbian Dancing Lady ini. Iya. Ada yang bilang kalau dia itu arwah penasaran dari penari Serbia. Tapi, ada juga yang bilang kalau dia itu nenek-nenek dengan gangguan. Duh, ada-ada aja. Tapi aman lah. Itu kan di Serbia. Kita kan di Indonesia. Tapi lo tahu nggak? Ada rumor yang mengatakan alasan Serbian Dancing Lady menghilang dan tidak bisa ditemukan oleh polisi adalah karena dia udah pergi dari negaranya. Berarti dia bisa ada di mana aja dong sekarang? Kamu mamam dulu ya. Jelu itu, mulut kamu kenapa? Kayaknya ada sesuatu deh di lidah kamu. Coba lihat.
Dek, Gak kelihatan ah kalau secepat itu. Yang bener dong. dek. Udah bercandanya, fokus serius. Kalau sampai itu bahaya gimana? Kalau kamu sampai sakit gimana? Dek. Gak lucu, Celo. Kelihatan gak kok? Gak. Dek. Dek. Udah stop, Celo. Dek. Aku jadi ngeledek. Dek, 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 dek. Mama. Bro, lo tahu nggak sih kenapa ya? Cewek itu kalau lagi kangen malah suka nyari ribut. Kayak caper buat ngajak berantem gitu nggak? Maksudnya? Wah, nggak bisa nih. Iya, padahal nih lagi ada ayam nggak ada masalah. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, mendadak mereka reo. Gue juga bingung sih. Cewek itu lebih rumit daripada matematika. Belum lagi nyindir pakai quotes galau di story. Terus kalau PMS, ada moodnya. Kalian bilang apa barusan? Tapi jujur penasaran woi, apa sih alasan cewek begitu? Cowok-cowok, buka kuping kalian lebar-lebar. Dengerin nih. Kita ngelakuin itu adalah sebagai bentuk effort kita yang menunjukkan kalau kita tuh benar-benar sayang sama kalian. Sayang kau minta putus sehari 3 kali. Ya suka-suka aku lah. Astaga, lo pacaran atau minum obat bro? Kalian tuh sebagai cowok harusnya bisa lebih peka. Ngertiin apa maunya kita lah. Kan bisa ngomong baik-baik. Nggak bisa. Kenapa? Ya gengsi dong. Dah lah. Masa sekarang Statue ada versi Pro? Pro. Kemarin Velocity, sekarang Statue. Bahkan ada yang Pro Max-nya loh. Emang boleh terstatue-statue gitu? FOMO deh kalian. Lagian, setelan cuek dari mana coba? Apa cuma Mimi satu-satunya cewek yang paling statue di muka bumi ini? Kita staples aja kali ya bibirnya. Sabar, Tifa, sabar. Orang banyak kok cowok-cowok yang bilang kalau Mimi itu setelan cuek. Beda sama cewek rata-rata kayak kalian. Apalagi kamu Tifa yang pura-pura sok jual mahal. Tifa mah jelas mahal, emangnya lo murah. Kamu pikir Mimi bakal tantrum, Vian? Kamu salah besar. Mimi sang cewek statue ya cuek-cuek aja. Malu-malu. Diam atau gue bokap. Sabar, Tifa, sabar. Ini mah gampang tahu depannya jadi gini. Aduh, abang, bukan maksudku begitu. Oh, aku cuma tahu tengahnya aja yang masalah statue bukan berarti tak mau. Cuma mahal dikit kan bisa. Coba kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Tapi terakhirnya beda nggak begini. Tahan, baru deh Velocity. Oke, musrik. Minggir-minggir. Mimi harus di tengah-tengah ya. Soalnya Mimi kan cewek paling statue. Hajar Tifa, hajar. Awas. Puas kawan. Mau nggak jadi pacar aku? Enggak, aku mesti nolak berapa kali sih. Sekarang gue lagi kerja, pergi sana. Oke, aku tunggu sampai kamu pulang. Terserah. Gak usah ikutin gue terus. Emang ini jalanan punya kamu? Kok aku nggak boleh lewat? Tuh orang pada mondar-mandir, kok kamu nggak marahin mereka? Jalan berdua gini, romantis ya? Apaan sih? Aku boleh cerita gak? Kalau gue bilang enggak, emang lo bakal diem? Hehe, dulu aku punya cowok yang sayang banget sama aku. Kita saling jatuh cinta pada pandangan pertama. Pengen yang manis-manis deh. Ini kan jauh banget tokonya. Kamu suka kue itu kan? Dia baik banget, makasih. Pokoknya bapak gak setuju kamu pacaran sama dia. Dia itu miskin. Kamu bakalan bapak pindahin ke Amerika. Gak mau, aku cinta sama dia. Bapak jahat. Awas. Aduh, sakit. Snow, kamu udah sadar? Kamu siapa? Tiba-tiba dia berubah seperti orang asing. Pasien mengalami amnesia, tidak tahu kapan ingatannya bisa kembali. Apa? Sekarang dia di mana? Dia kini sudah berbeda. Tapi aku berjanji, aku tidak akan menyerah untuk mendapat kamu kembali. Kenapa hatiku terasa sakit saat melihatmu menangis? Pelajaran kita sudah selesai. Kelompok 1 udah tahu mau bawain cerita apa? Snow White, Bu. Aku juga mau dicium Pangeran Snow. Wah, Kalian tahu nggak, kisah Snow White versi aslinya ternyata berbeda dari dongengnya. serius, Bu?
Snow White pertama kali ditulis oleh Jacob dan Wilhelm Grimm tahun 1812. Dikisahkan sang ratu iri dengan kecantikan putrinya, sehingga ia memerintahkan pemburu untuk menghabisi serta membawakan bukti padanya. Ada. Tapi pemburu itu tidak tega dan melepas sang putri. Ia lalu membawakan paru-paru dan hati babi ke hadapan sang ratu. Ratu pun segera melahapnya mentah-mentah. Tidak butuh waktu lama bagi ratu untuk mengetahui kalau Snow White masih hidup. Ia lalu memikirkan berbagai cara untuk menghabisinya. Mulai dari memekarkan korset yang sangat ketat, menusukkan sisir, hingga memberikan apel beracun. Parah. Ketujuh kurcaci yang iba merawat Snow White dan meletakkannya serta dalam peti kaca di tengah hutan. Terus, Hal itu dilihat seorang pangeran yang kebetulan lewat. Ia lalu kagum dengan kecantikan Snow White dan memohon pada para kurcaci untuk membawanya ke istana. Di tengah perjalanan, kuda pangeran tersandung, mengakibatkan Snow White tersedak dan memuntahkan apel beracun dari tenggorokannya. Jadi bukan karena ciuman ya Snow White bisa hidup kembali? Mereka pun saling jatuh cinta dan memutuskan untuk menikah. Tak lupa Snow White mengundang ibunya. Memang baik hati ya. Tapi saat pesta berlangsung, Snow White memaksa sang ratu untuk menari, menggunakan sepatu besi yang sudah dibakar oleh bara api panas. Ratu kemudian menari dengan sangat tersiksa. Teriakannya menggema ke seluruh penjuru ruangan. Namun Snow White hanya menonton sambil tertawa. Sampai akhirnya sang ratu berhenti untuk menghembuskan nafas terakhirnya. Ternyata gelap banget. Pa, papa kan kaya. Beliin Edith mobil sport dong. Celo juga mau mobil yang ngeng itu, Pak. Boleh, tapi papa cuma bakal beli satu mobil aja buat siapapun di antara kalian yang berhasil mengeja merek mobilnya duluan. Oke, kita switch Celo buat tentuin urutan. Batu, gunting. Kertas. Celo menang. Nye. Loh, kamu kalah Celo. Kertas sama batu, menang kertas lah. Apaan sih, Koko? Kan batu sama kertas lebih berat batu. Kalau kertas ditimpa sama batu, nggak bisa gerak loh. Gak gitu konsepnya Celo, kertas itu bisa membungkus batu. Makanya kertaslah yang menang melawan batu. Siapa yang tentuin? Siapa yang bikin pelaturan kayak begitu? Udah dari zaman Majapahit Celo. Iya, ya udah deh. Celo ngalah, Koko duluan. Aku mau Ferrari, Pak. Boleh, silakan kamu aja. F-E-R-A-R-I. Salah. Celo, Pak, Celo. Celo mau Lamborghini. Kecil. Gimana coba Celo ejanya? L-A-M-B-O-R-G-I-N-I. Salah. Elliot mau mobil bapak aja deh, Porsche. Ambil. Kalau kamu bisa ejanya. P-O-R-S-H. Salah. Kan ada mobil itu. Si. Celo, kenapa kamu senyum-senyum kayak gitu? Soalnya, Celo pasti dapat kok. Hah, kamu itu masih TK. Kok dong udah SD? Emangnya kamu mau minta mobil apa, Celo? BMW. Aselulu. Pinter uga nih bocil. Yeay. Ayo masuk. Maaf ya, sempit. Ruang tamunya di mana, Cia? Di sini. Terus kamar kamu? Aku mau ke kamar kamu dong. Di sini juga. Nanti kalau udah malam kasurnya digelar gitu biar bisa bobo rame-rame di tengah. Kamu cari apa, Axel? Sofa. Maaf ya, di rumah Cia nggak ada sofa, Axel. Hah? Terus kita duduknya di mana? Di lantai. Oke. Tapi di sini panas ya, Cia. Boleh nyalain AC nggak? Tapi di rumah Cia juga nggak ada AC, Celo. Jadi kamu selama ini kalau panas pakai apa, Cia? Tinggal nyalain kipas atau buka jendela supaya ada angin yang masuk. Alhamdulillah. Cia, boleh minta minum nggak? Aku haus. Dispenser kamu di sebelah mana? Cia nggak ada dispenser, Elliot. Bentar ya, Cia ambil teko dulu di dapur. Teko apaan, Axel? Kayaknya merek air minum itu. Bukan, Nyoh. Maaf ya lama. Tadi Cia masak air dulu soalnya. Iya nggak apa-apa kok. Ngomong-ngomong, toiletnya di mana ya, Cia? Tuh di situ, Celo. Itu bukannya lemari. Itu pintu kamar mandi. Kenapa, Celo? Axel, dudukan WC-nya hilang dong. Hah? Iya loh. Oh, itu namanya WC jongkok, Celo. Kalau kamu udah tinggal siram pakai air dari dalam ember aja. Kamu mandinya di sini juga, Cia? Iya. Showernya mana? Cia nggak punya shower, tinggal langsung guyur aja pakai gayung. Astaga. Halo, Pak. Beliin Edith spring bed yang king size 3 biji sama AC 5 unit ya. Sekretaris, tolong siapkan sofa sepanjang 7 meter berikut kursi pijitnya. Kulkas 10 pintu dan dispenser. Ma, Celo mau renovasi toilet. Iya, nanti dudukannya dari emas sama gagang showernya mau tabel belian ya, Ma. Mau taruh di mana,